Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini materi di kelas 12 yang akan Ibu sampaikan melalui video berikut mengenai teks editorial. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian pelajari, yang pertama 3.5 mendeskripsikan informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya 3.5.1 memerinci informasi pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Yang kedua, yaitu 3.5.2 menganalisis informasi berupa pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian dapat memahami melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TPACK dan model problem based learning, dapat memerinci dan menganalisis informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu mengenai menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Adapun IPK-nya yaitu 4.5.1 memaparkan ragam informasi sebagai bahan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TPACK dan model problem based learning, peserta didik dapat memaparkan ragam informasi sebagai bahan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, kita dimulai dengan pengertiannya dulu atau definisi dari teks editorial. Apabila kalian masih sering membaca koran atau di internet, media massa, berupa artikel, nah itu termasuk ke dalam teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam media massa yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu isu aktual atau sedang menjadi perbincangan saat itu. Hampir sama dengan teks berita, namun teks editorial ini lebih banyak pendapat atau argumentasi penulis itu sendiri, seperti itu. Tapi harus dasarkan dengan fakta yang ada. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama harus berupa faktual dan aktual. Apa itu faktual? Yaitu berdasarkan data yang akurat, sesuai fakta. Artinya, topik atau isi pembahasan dari tulisan teks editorial itu selalu merupakan isu yang hangat, nah itu aktual. Jadi berita yang terkini, isu atau kejadian yang baru-baru terjadi, yang sedang diperbincangkan, sedang berkembang, nah itu termasuk ciri-ciri teks editorial. Kemudian yang kedua, harus sistematis dan logis. Apa itu sistematis? Yaitu berurutan. Kemudian tidak boleh sembarangan. Teks editorial harus bersifat sistematis dan logis. Artinya, meskipun teks editorial merupakan opini atau pendapat, namun penulisannya tidak boleh sembarangan. Tadi ya, harus berurutan, nanti sesuai dengan strukturnya. Penulisan opini tersebut haruslah dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Jadi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, ciri teks editorial yaitu bersifat argumentatif, yaitu opini atau pendapat yang mengungkapkan argumentasi dari redaksi. Jadi harus terpercaya juga sumbernya, faktanya, jadi harus dapat dibuktikan. Dan yang keempat yaitu kalimatnya harus lugas. Teks editorial biasanya menggunakan kalimat atau bahasa yang singkat, padat, dan lugas. Karena itu, biasanya teks ini menarik untuk dibaca. Kemudian, di sini Ibu akan menjelaskan fungsi teks editorial. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Dan yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Dan yang terakhir, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah atau isu topik yang sedang hangat di kehidupan sekitar.
Nah, selanjutnya ini adalah struktur teks editorial. Berdasarkan tadi cirinya ya harus sistematis, maka apabila teks editorial itu ditulis harus berdasarkan strukturnya yang sesuai. Apa saja strukturnya? Yang pertama yaitu berisi pernyataan pendapat atau tesis. Pada bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Kemudian yang kedua, strukturnya ada argumentasi. Apa itu argumentasi? Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang terakhir atau struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat atau reiteration. Berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta pada bagian argumentasi. Kemudian yang akan kita bahas kembali yaitu kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama adalah adverbia. Adverbia ini merupakan kata keterangan. Dalam teks editorial biasanya yang sering muncul itu adalah adverbia frekuentatif, yaitu menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan. Contohnya ada kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, atau sebagian besar waktu. Kemudian yang kedua ada kaidah kebahasaan konjungsi. Konjungsi ini kata sambung. Bisa kata sambung antar kata, antar kalimat, bahkan antar paragraf. Contoh kalau di dalam teks editorial, dalam konjungsi antar kalimat ada kata bahkan, malahan, sesungguhnya. Ya, itu biasanya sering muncul. Yang ketiga ada verba material. Verba material ini yaitu verba ya, kata kerja. Nah, material itu yang membedakan. Kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik. Jadi melibatkan fisik atau adanya peristiwa. Contoh kegiatan membaca, menulis, dan memukul. Nah, itu termasuk ke dalam verba material. Nah, yang keempat yaitu verba mental. Berbeda dengan verba material, tadi ada tindakan fisiknya atau peristiwa. Verba mental itu adalah kata kerja yang menerapkan persepsi. Contohnya melihat, merasa, atau afeksi, ada suka, khawatir, dan melibatkan kognisi, yaitu berpikir atau mengerti. Nah, kita akan melihat contohnya. Di sini Ibu mempunyai contoh dari teks editorial. Pada paragraf pertama, silakan kalian baca dan amati. Itu termasuk ke dalam pernyataan umum atau tesis. Maaf ya, di situ salah ketik. Jadi yang pertama itu tesis. Jadi isu yang dibahas itu apa pada paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua itu strukturnya argumentasi, jadi berupa kumpulan pendapat atau pendapat dari penulis tentang isu yang terjadi. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga atau paragraf keempat di sini termasuk ke dalam penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Di sini disimpulkan di akhir, disebutkan kembali bagaimana kita cara menanggulangi isu tersebut. Jadi teks ini sudah terstruktur sesuai dengan struktur teks editorial, yaitu ada pernyataan umumnya atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Sekarang kaidah kebahasaannya, apakah ada? Nah, berdasarkan teks yang sudah kalian amati tadi, di sini ada yang pertama adverbia. Pada paragraf pertama tadi di sini muncul kalimat Indonesia sering disebut sebagai salah satu di antara paru-paru dunia. Ada kata sering di sini. Nah, sering. Kita lihat dalam teks tersebut ada kata sering termasuk ke dalam adverbia frekuentatif ya. Kemudian ada kata konjungsi di sini, tadi kata sambung. Di sini ada kalimat tidak lain dan tidak bukan karena luasnya wilayah tropis di Indonesia. Kata dan di sini menghubungkan antar kata yang ada dalam kalimat tersebut. Kemudian wilayah hutan luas menyumbang banyak oksigen yang, nah ini juga sama, termasuk ke dalam konjungsi antar kata. Nah, yang untuk poin C,
Namun, apakah ini akan terus berlanjut melihat tingginya kerusakan hutan dan kebakaran hutan di Indonesia? Ada kata namun. Nah, di sini termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat. Yang ketiga ada verba material. Di sini ada kata menebang dalam kalimat. Misalnya, menebang pohon di hutan sembarangan yang bisa menyebabkan kebakaran. Kata menebang ini termasuk ke dalam verba material karena tadi kata kerjanya melibatkan tindakan fisik, menebang, ya kata kerja. Kemudian yang terakhir ada verba mentalnya. Namun, apakah ini akan terus berlanjut melihat tingginya kerusakan hutan dan kebakaran hutan di Indonesia? Ada kata melihat. Ini termasuk kata kerja atau verba mental. Tadi ya ada tindakan afeksi tadi yang dapat melihat saja, tidak dilakukan fisiknya, tapi tak dapat dilihat seperti itu ya. Ini penjelasan tentang kaidah kebahasaannya. Selanjutnya untuk tugas minggu ini silahkan kalian baca. Ibu punya teks di sini yang berjudul Bioskop di Tengah Pandemi. Silahkan kalian baca dan amati. Kemudian kalian analisis struktur dan kebahasaannya seperti contoh yang ibu tampilkan. Untuk hari ini materinya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau nanti boleh kita diskusi di dalam grup WA. Terima kasih, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.